Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan ceria selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang seni rupa yang sangat menyenangkan. Mari siapkan pensil, krayon, dan juga semangat kalian. Lihat anak-anak, ada pensil, krayon, gunting, dan juga lem yang semua alat itu dapat kita gunakan ketika kita melakukan sebuah karya. Seperti pensil untuk menggambar, krayon untuk mewarnai, gunting untuk memotong, dan lem untuk menempel. Sekarang, coba kalian siapkan kertas dan gambar sesuka kalian, gambar apapun itu. Bisa binatang, bunga, dan lain sebagainya. Ayo kalian warnai gambar kalian serapi dan sekreatif mungkin ya. Pilihlah warna sesuai dengan imajinasi kalian. Ingat, di dalam seni itu tidak ada pemilihan warna yang salah. Kalian dapat berkreasi sebebas mungkin. Setelah kalian sudah mewarnai gambar kalian, kalian potong gambarnya sesuai dengan garis. Hati-hati, jangan sampai keluar garis ya. Setelah selesai, kalian dapat tempel gambar tersebut di buku gambar kalian. Selain kertas dan juga krayon, benda di sekitar kita juga dapat kita jadikan sebuah karya. Seperti batu, daun, bahkan ranting sekalipun. Ingat, semua benda di sekitar kita itu dapat kita jadikan karya jika kita kreatif. Nah, setelah kita tadi menggambar, mewarnai, kemudian memotong, dan juga menempel, ternyata pembelajaran seni itu sangat menyenangkan dan juga membuat kita bahagia. Sampai jumpa di pembelajaran seni selanjutnya. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar seni tari, yaitu seni yang menggunakan tubuh kita untuk mengekspresikan perasaan atau suasana hati kita. Nah, dalam seni tari, tubuh kita ini merupakan alat utamanya. Kita bisa menggerakkan tangan, bisa menggerakkan kepala, kaki, dan seluruh tubuh kita untuk menunjukkan perasaan senang, sedih, semangat, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar bergerak dengan rangsangan. Apa sih gerak tari itu? Gerak tari adalah gerakan tubuh yang memiliki irama, makna, dan juga bisa menyampaikan pesan atau cerita. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua gerak itu merupakan gerak tari. Contohnya seperti kita berjalan menuju ke sekolah atau kita mengambil buku, itu bukan termasuk gerak tari ya. Nah, selanjutnya yaitu ada rangsangan. Apa itu rangsangan? Rangsangan yaitu sesuatu yang membuat kita ingin bergerak. Nah, ada 3 rangsangan ya. Yang pertama ada rangsangan visual. Jadi kita melihat dari sesuatu, kemudian kita memperagakan gerakan. Nah, gerakan itulah yang dinamakan gerak tari berdasarkan rangsang visual. Yang kedua yaitu ada rangsang audio. Jadi kita itu mendengar kemudian membuat gerakan dari apa yang kita dengar. Nah, gerakan itulah merupakan gerak tari berdasarkan rangsang audio. Yang ketiga yaitu rangsang gagasan atau cerita. Jadi kita membayangkan dari suatu cerita, kemudian memperagakan apa yang kita dengar dari cerita itu. Nah, gerakan itulah yang dinamakan gerak tari berdasarkan rangsang gagasan atau cerita. Selanjutnya mari kita praktekkan ya gerak tari berdasarkan ketiga rangsangan tersebut. Nah, sekarang mari kita mempraktekkan gerakan tari berdasarkan 3 rangsangan tersebut. Yang pertama berdasarkan rangsang visual. Nah, coba dilihat dari gambar di atas. Nah, ada jerapah ya, yang mana jerapah itu lehernya miring ke kanan dan juga miring ke kiri. Nah, sekarang mari kita praktekkan gerakan berdasarkan jerapah tersebut. Nah, dalam hitungan 1, kepala kita miring ke kanan. Hitungan 2, kepala kita tegak. Hitungan 3, kepala kita miring ke kiri. Kita peragakan ya. 1, 2, 3. Nah, itu merupakan gerak tari berdasarkan rangsang visual. Selanjutnya yang kedua yaitu ada gerak tari berdasarkan rangsang audio. Coba kita dengarkan audio ini ya. Nah, dari audio itu kita membuat gerakan ya.
petir, bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, gerakan itu merupakan gerak tari berdasarkan rangsang audio. Selanjutnya yang ketiga adalah gerak tari berdasarkan rangsang gagasan atau cerita. Coba didengarkan ceritanya ya. Pada suatu hari, kakek berjalan ke ladang, ingin menanam jagung. Ketika sampai di ladang, kakek mencangkul tanah untuk membuat lahan agar bisa ditanami oleh jagung. Setelah selesai menanam jagung, lalu kakek pulang ke rumah. Nah, dari cerita itu, coba kita peragakan ketika kakek mencangkul. Bagaimana ya gerakan kakek mencangkul? Yaitu seperti ini ya. Nah, sekarang mari kita peragakan gerakan kakek mencangkul dalam hitungan 1 kali 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu merupakan gerak tari berdasarkan rangsang gagasan atau cerita. Wah, hebat sekali ya anak-anak. Hari ini kita telah mempelajari bagaimana cara membedakan gerak tari dan gerak bukan tari, serta kita telah mempraktekkan atau mencoba bergerak sesuai dengan irama dan imajinasi. Ingat ya, semua gerakan tubuh kita itu memiliki keindahan tersendiri. Asal yang terpenting kita bergerak sesuai hati yang senang dan juga penuh semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Kita akan belajar seni musik dengan tema bermain dan bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi? Wah, banyak ya. Teman-teman, bernyanyi itu bukan sekedar bersuara merdu, tetapi juga melatih kepercayaan diri dan membuat kita ceria. Melalui lagu, kita bisa mengenal budaya Indonesia dan belajar menyayangi tanah air. Hari ini kita akan belajar dua jenis lagu. Ada lagu nasional dan lagu daerah. Yang pertama, Lagu nasional menumbuhkan semangat kita terhadap cinta tanah air. yang kedua ada lagu daerah untuk mengenalkan keindahan budaya di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ayo kita nyanyi bersama dengan semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, hebat, lagu nasional bikin kita bangga menjadi anak Indonesia. Yang kedua, ada lagu daerah dari Riau yang berjudul Soleram. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium. Sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama ditinggalkan jangan. Nah, lagu Soleram ini mengajarkan kita untuk bersikap sopan, lembut, dan menyayangi teman. Lagu daerah kedua dari Kalimantan Selatan yaitu Ampar-Ampar Pisang. Kita bisa sambil bermain loh dengan lagu ini. Ayo kita coba. 3, ampar-ampar pisang, belum ada rasa komedi, untung Dengan bernyanyi
bernyanyi, kita belajar bekerja sama, saling menghargai, dan merasa bahagia. Musik membuat hati kita senang dan semangat belajar menjadi tinggi. Sekarang giliran kalian ya. Coba nyanyikan lagu daerah dari daerahmu sendiri. Jangan lupa ajak teman-teman untuk bernyanyi bersama. Sampai jumpa! Halo anak-anak, hari ini kita bakalan belajar tentang seni teater. Apa itu teater ya? Teater adalah seni bermain peran. Jadi kita itu bisa bebas berperan jadi siapa aja. Bisa jadi ibu yang lagi masak, bisa jadi guru yang lagi ngajar, atau bahkan jadi hewan yang lucu. Nah, langsung aja kita belajar ekspresi wajah. Kalian tahu nggak kalau wajah kita itu bisa bercerita? Karena kalau kita lagi senang, wajah kita bakalan tersenyum. Dan kalau misalkan kita lagi sedih, wajah kita bakalan murung. Terus, kalau kita lagi marah, alisnya itu bakalan berkerut. Nah, jadi semua perasaan itu bisa kita ungkapkan asal dengan cara yang baik. Nah, di seni teater ini kita bakalan belajar untuk menunjukkan perasaan kita lewat wajah agar penonton itu tahu apa yang sedang kita rasakan. Selanjutnya, kita langsung aja belajar atau latihan ekspresi wajah. Coba sekarang tunjukkan ekspresi senang kalian. Wah, siapa yang paling ceria ya? Terus yang kedua, coba tunjukkan ekspresi sedih kalian. Kayak yang lagi kehilangan mainan. Terus yang terakhir, coba tunjukkan ekspresi marah kalian. Tapi ingat, marahnya jangan beneran ya. Ini cuma latihan. Nah, terus kalau misalkan kalian bertanya-tanya dan kebingungan, kenapa kita harus belajar ekspresi wajah? Karena di seni teater itu kita harus menunjukkan perasaan yang dirasakan sama tokoh yang kita mainkan. Jadi kalau misalkan tokoh itu lagi merasa gembira, maka kita harus tersenyum, harus ceria. Begitu anak-anak. Anak-anak, hari ini hebat ya. Kita udah belajar tentang apa itu teater dan bagaimana ekspresi wajah itu. Teater itu atau seni teater itu bakalan ngelatih kita buat tampil percaya diri depan banyak orang. Jadi, ayo kita terus belajar seni teater dan sampai jumpa di pembelajaran seni teater berikutnya. Dah.